Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dengan dosen pengampu Bapak Edison SAP MPA. Baiklah, saya akan mempresentasikan pembahasan yang berjudul Kenaikan PPN 11%. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya COVID-19 memasuki Indonesia pada Maret 2020. Banyak sektor yang berdampak akibat dari wabah COVID-19, seperti pendidikan, pariwisata, dan lain-lain. Begitu juga pada sektor ekonomi. Salah satu indikator terpenting untuk mengetahui perekonomian suatu negara yaitu dengan adanya data produk domestik bruto atau yang disingkat dengan PDB. Pada tahun 2020, PDB di Indonesia tercatat min 2,07% dan pada tahun sebelumnya 2019, PDB di Indonesia tercatat 5,02%. Hal tersebut menunjukkan dengan adanya COVID-19 ini, perekonomian di Indonesia mengalami penurunan atau tidak stabil. Berbagai upaya untuk memulihkan perekonomian negara telah dilakukan oleh pemerintah. Upaya terkini yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau yang disingkat dengan PPN. Pajak digunakan untuk membiayai proses berkembangnya negara. Oleh karena itu, dilansir dari kemenku.co.id bahwasannya kenaikan tarif pajak PPN yang sebelumnya 10% naik menjadi 11%. Kebijakan tersebut berlaku pada hari Jumat 1 April 2022. Pemberlakuan PPN 11% merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kinerja penerimaan pajak. Dengan mendorong peningkatan penerimaan pajak, pemerintah mengharapkan dapat memperbaiki defisit APBN hingga level 3% pada tahun 2023. Fondasi pajak yang kuat akan mengoptimalkan penerimaan negara. Namun, pemerintah juga tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat dan kegiatan usaha yang masih dalam masa pemulihan pasca pandemi COVID-19. Di samping itu, terdapat dampak dalam adanya kenaikan PPN dari 10% menjadi 11%, yaitu meningkatnya harga barang dan jasa. Hal ini karena pihak yang dikenakan PPN adalah konsumen di tingkat akhir atau pembeli. Namun, tidak semua harga barang dan jasa, sebab ada juga jenis barang dan jasa yang tidak kena PPN. Kenaikan tarif PPN juga berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat, yaitu bisa menyebabkan terjadinya inflasi dan pertumbuhan serta pemulihan ekonomi menjadi lambat. Dikarenakan tidak hanya karena peningkatan PPN 11%, tetapi juga karena berdampak pandemi COVID-19, sehingga perlu adanya cara untuk menghindari kejadian inflasi itu terjadi, yaitu dengan melakukan penghematan dan tidak hidup boros atau mencari barang dengan harga yang hemat dan murah. Indonesia sendiri tercatat dengan jumlah PPN yang paling rendah dibanding dengan negara yang lain di Asia Tenggara dengan hanya mencatatkan kenaikan sebesar 11%. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah dengan adanya peningkatan PPN 11%, diharapkan adanya pemantauan secara berkala terhadap harga barang yang beredar di masyarakat, sehingga masyarakat tidak berdampak besar terhadap kenaikan PPN 11% tersebut. Tidak hanya pemantauan berkala terhadap harga barang yang terkena tarif 11%, perlu juga adanya pengawasan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi negara dan pengawasan terhadap distribusi, serta penjualan barang, sehingga dapat mematok harga yang berkisar serta sesuai dengan harga pasar dan harga sebagaimana tercantum dalam peraturan yang berlaku.